Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di perkuliahan pemikiran politik Islam. Insya Allah sekarang kita akan membahas tentang kepemimpinan Islam. Sebelum mengkaji secara jauh tentang kepemimpinan politik Islam, kita coba gali dari beberapa pemikiran. Yang pertama dari Ibnu Taimiyah. Ada beberapa hal prinsip di dalam kekuasaan, itu di dalam kitab As-Siyasah As-Syariyyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ra'iyah dijelaskan ada 3 hal. Yang pertama, bahwa karakter ajaran Islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Jadi Islam itu sudah secara komprehensif menerangkan tentang hukum dan terutama perintah dan larangan. Kalau Hasan al-Banna menjelaskan bahwa Islam itu sudah terperinci, di mana hukum-hukum sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tentang hukum pencuri, hukum cerai dan lain sebagainya sudah terperinci dijelaskan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, tentang hal yang tersebut ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan adanya kekuasaan dan pemimpin. Jadi bisa dilaksanakan kalau kekuasaan ini sudah kekuasaan Islam dan kepemimpinan Islam. Kalau yang lainnya ya tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Mungkin beberapa hal yang bisa dilaksanakan diadopsi di dalam Islam. Kalau kepemimpinan dan kekuasaan sudah terkuasai, ya itu bisa dijalankan tentang hukum-hukum Islam. Nah, yang prinsip yang ketiga adalah Allah memerintah manusia agar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, jihad, keadilan, ibadah haji dan lain sebagainya. Jadi ketika berbicara tentang amar ma'ruf, tentang kepemimpinan, Islam sudah menjelaskan tentang bagaimana amar ma'ruf. Bukan hanya kepemimpinan itu di pemerintahan saja, kekuasaan pemerintah saja. Di rumah pun harus amar ma'ruf dan munkar. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Akan dipertanggungjawabkan diri kita juga sebagai pemimpin. Orang tua kepada anak itu pemimpin, RT, RW dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mulai ke dalam kekuasaan pemerintahan. Nah, makanya ketika berbicara tentang hukum Islam, berbicara tentang kepemimpinan Islam, teman kita, sejawat kita juga adalah saudara kita yang harus kita ajak kebaikan, termasuk juga keadilan ibadah dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana persoalan yang terjadi di dalam kepemimpinan politik. Selalu mengadopsi kepemimpinan politik itu adalah kepemimpinan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa kepemimpinan itu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini juga ada persoalan tentang kepemimpinan politik dalam Islam, bahwa persoalan kepemimpinan politik dalam Islam itu sudah ada sejak Rasulullah wafat gitu. Nah, ini masalah kepemimpinan ini banyak menimbulkan interpretasi dan perselisihan. Nah, disebabkan Rasulullah semasa hidupnya, baik kapasitasnya sebagai nabi atau rasul atau sebagai pemimpin negara waktu itu di Madinah, ini tidak pernah secara eksplisit menunjuk seseorang dari sahabat beliau untuk menggantikannya sebagai pemimpin, pemimpin setelah Rasulullah wafat. Tidak menjelaskan secara eksplisit siapa. Makanya ada 2 hal yang muncul di dalam pemikiran ini.
bahwa Rasulullah itu tidak pernah menjelaskan tentang kepemimpinan. Makanya ada wasiat itu bagi mereka kaum Syi'i biasanya itu ada wasiat. Ini diwariskan juga kepada keturunan, yaitu keturunan Nabi Muhammad gitu. Nah, berbeda dengan kalangan Sunni bahwa tidak ada waris, termasuk keluarga Nabi pun tidak boleh mendapatkan waris. Nah, ada dua hal ya dari setelah wafatnya Rasulullah. Kalangan Sunni ini sering istilah ada teori khilafah, bahwa pada dasarnya teori khilafah itu salah satu teori politik yang muncul setelah wafat Rasulullah. Ini merupakan salah satu teori kenegaraan Islam dan hasil pemikiran dari kalangan ulama Sunni. Kalangan Syi'i tidak pernah mengakui tentang Khilafatul Rasyidin. Khilafah tidak mengakui. Makanya kalangan Syi'i itu mempunyai teori sendiri berkenaan dengan kepemimpinan itu, yaitu imamah. Imamah ini secara etimologi bermakna kepemimpinan. Imam berasal dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju, menumpu atau meneladani. Nah, ini contoh yang harus diteladani. Nah, secara terminologi, imam juga bermakna seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama atau urusan dunia. Makanya seperti halnya urusan kepemimpinan juga, bukan hanya kepemimpinan dalam sholat, kepemimpinan umat juga, urusan dunia pun ini adalah imam. Makanya orang Syi'i tidak mengakui istilah khilafah. Kita lanjutkan dari sini. Kepemimpinan ini Ibnu Taimiyah dalam pemikirannya tentang kepemimpinan sangat menekankan arti pentingnya amanah dan keadilan. Dalam kepemimpinan ini Ibnu Taimiyah lebih menekankan pentingnya itu amanah dan keadilan. Landasan amanah ini dan keadilan Ibnu Taimiyah bukan saja sebagai landasan moral, ya, tetapi harus teraplikasi dalam setiap praktek penyelenggaraan negara. Nah, makanya Ibnu Taimiyah melihat kepemimpinan dalam Islam itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena manusia tidak mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerjasama saling bantu-membantu, atau dikarenakan Allah memerintahkan juga amal ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya adalah tujuan kepemimpinan. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam tujuan kepemimpinan Islam ini. Nah, ini para pemikir Islam dari berbagai perspektif yang dikaji. Yang pertama ini adalah mewujudkan kemaslahatan dalam bidang spiritual, yaitu keagamaan, maupun dalam bidang sosial ekonomi. Ada dua hal yang dari sini, ada kemaslahatan dan bidang sosial ekonomi. Dalam kemaslahatan spiritual, keagamaan dilakukan memperbaiki cara hidup beragama umat manusia. Nah, ini benar salahnya gitu kan, melaksanakan peribadatan. Ini betul seorang pemimpin harus ada pemimpinnya. Ini tidak hanya asal baca kan, harus ada yang mempraktekannya, mempelajarinya, mengajarkannya. Seorang alimnya harus ada. Maka jika tidak dilakukan ini akan terjadi kerugian, yaitu di dunia dan akhirat. Tidak bisa sholat, gimana sholat yang benar, spiritual ini harus diperbaiki. Nah, ini kepemimpinan butuh seorang imam, pemimpin gitu ya. Kemudian yang kedua, kemaslahatan sosial ekonomi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini adalah mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini pemimpin harus diperhatikan ini. Bagaimana cara mengelola keuangan negara? Mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan umat. Terus menjamin ketentraman
melalui upaya penegakan syariat Islam, sehingga hukum hanya itu hukuman hanya diberikan kepada orang-orang yang melampaui batas. Ini bisa dilihat dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, bisa dilihat halaman 9, coba lihat sekalian ya. Ini mahasiswa baca ini buku Ibnu Taimiyah. Jadi kepemimpinan Islam sudah peduli tentang ekonomi, bagaimana sosial ekonomi tetangga. Islam menjelaskan tentang seorang manusia itu juga ketika dia menjadi pemimpin amir ya, dirinya sebagai amir perlu perhatikan tetangga. Siapa yang didahulukan dalam Islam coba dalam kepemimpinan itu? Yang harus diperhatikan itu bukan keluarga itu, tapi yang terdekat itu tetangga. Perbanyak buahnya kan untuk masih tetangga. Ini perhatian secara sosial ekonomi, memperhatikan tetangga. Ya, syukur-syukur dalam Islam ini menjelaskan bahwa kita mempraktekkannya dalam kehidupan sosial. Syukur-syukur kita menjadi pelaksana kepemimpinannya. Ya, kita lanjutkan tujuan daripada kepemimpinan. Yang kedua, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini fungsi pemimpin itu adalah di sini bagaimana memerintahkan, ada perintah merupakan kewajiban fardu ain. Wajib ini hukumnya. Setiap penguasa ini, setiap pemimpin ini yaitu adalah kebaikan al-ma'ruf, adalah hal yang di dalamnya terkandung kemaslahatan dan keadilan, baik yang ditentukan oleh syariat atau rasio. Bagaimana sih yang sikap adil itu? Kita secara rasio bisa menjelaskan, bisa melihat mana yang harus lebih banyak atau yang sedikit. Kita memberi sesuatu itu, masa yang punya dikasih lebih banyak, yang tidak punya tidak. Nah, ini secara rasional bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah kemungkaran. Kemungkaran adalah hal yang mengandung kemadaratan dan kezaliman, baik menurut syariat ataupun akal. Kita harus mencegah, seorang pemimpin harus mencegah. Nah, ini kemungkaran. Maka tujuan daripada kepemimpinan ini juga adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan kepemimpinan Islam seperti ini, wajib memperbaiki umat, wajib memperbaiki masyarakat, wajib juga mengajak dalam kebaikan. Ini adalah fardu ain dalam kepemimpinan dalam Islam. Nah, ini dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada beberapa hal prinsip. Nah, ini dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam Islam ya. Kekuasaan dalam Islam itu amanat, keadilan, musyawarah. Amanat, seorang pemimpin itu sudah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Amanat. Ketika tidak dijalankan, kita berjanji tidak melaksanakan janjinya, ini sudah ditinggalkan. Kehendak keinginan dari rakyat, kehendak dari keinginan masyarakat sudah diamanatkan oleh rakyat, maka harus bersikap amanah. Nah, yang kedua itu keadilan, adil. Bagaimana bersikap adil? Nah, ini adil ya bukan sama rata ya. 70-30 bukan adil itu. 50-50, 70-30 tidak adil. Ya, 50-50 itu 50-50. Bersikap adil. Ya, ini Anda tahu lah bagaimana yang bersikap adil. Yang tidak kalah pentingnya adalah musyawarah, wasawirhum bil amri. Musyawarahlah. Segala sesuatu musyawarahkan kepada masyarakat. Persoalan-persoalan berhubungan dengan masyarakat. Nah, ini prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan ini
harus dilakukan musyawarah. Ini kenaikan apa, musyawarah dengan siapa yang penting, apakah menyengsarakan atau tidak, ini harus dilakukan. Nah, kita lanjutkan. Ini dalam prinsip kepemimpinan Islam. Ada beberapa hal yang kita garis bawahi tentang kepemimpinan ini, syarat menjadi pemimpin dalam Islam. Ini kalau Al-Mawardi, ada Al-Mawardi, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Kita coba Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali, yang pertama itu Al-Mawardi dulu ya. Al-Mawardi, yang pertama sikap adil, yang pertama harus adil. Yang kedua, ilmu yang memadai untuk berijtihad. Coba, kalau pemimpin itu tidak bisa memikirkan, tidak bisa berijtihad, bagaimana jadinya? Mohon maaf, kalau bodoh maksudnya gitu ya. Jadi dalam Islam itu harus bisa berijtihad, harus pintar, harus bisa menguasai. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, ini Al-Mawardi, bukan kata saya. Nah, yang ketiga, sehat indera, pendengaran, penglihatan, dan lisan. Nah, ini di Indonesia pernah kan sampai menjadi persoalan. Ini tentang sehat indera, pendengaran, penglihatan, dan lisan. Ini harus diperhatikan seorang pemimpin. Terus yang keempat, utuh anggota tubuhnya. Bagaimana dalam sistem demokrasi? Beda lagi demokrasi kan, kekuasaan dari rakyat. Ini bicaranya tentang kepemimpinan dalam Islam menurut Al-Mawardi. Terus yang kelima, ini wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum. Sudah tahu wilayahnya, di mana sumber daya alam, di mana daerah-daerah yang miskin, bagaimana yang harus diperbaiki. Ini yang harus diperhatikan di dalam kepemimpinan seorang pemimpin. Terus yang keenam, keberanian untuk melindungi rakyat dan melawan musuh, menyingkirkan musuh, berani bersikap. Itu. Terus yang ketujuh, ini kalau ini tidak mungkin ya, keturunan Quraisy kalau menurut Al-Mawardi. Kita bandingkan dengan Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali itu yang pertama itu dewasa, akil, balik. Masa anak-anak yang pemimpin? Tidak. Yang sudah akil balik, anak-anak sudah yang akil ya, balik ya. Terus yang kedua, otak yang sehat, tidak gila gitu. Yang ketiga, bukan budak, hamba saya. Sekarang sudah tidak ada budak, tapi banyak yang diperbudak kan gitu ya. Keempat, harus laki-laki. Kalau Al-Mawardi tidak melihat laki-laki ya. Kalau Al-Ghazali itu harus laki-laki kepemimpinan dalam Islam. Kemudian kelima, keturunan Quraisy, sama dengan Al-Mawardi, harus keturunan Quraisy. Masa di sekarang di Indonesia bisa menjalankan aturan yang dibuat oleh Al-Ghazali? Tidak bisa, tidak mungkin kan? Yang keenam, pendengaran dan penglihatan yang sehat, ya, mirip dengan Al-Mawardi. Kemudian yang ketujuh, kekuasaan yang nyata. 8 itu hidayah. Hidayah ini daya pikir, daya rancang yang kuat dan ditunjang oleh kesediaan. Akal lagi, kekuatan berpikir. Ini makanya Al-Ghazali itu pemimpin itu harus orang pintar, orang cerdas. Makanya dilanjutkan ilmu pengetahuan yang luas. Yang sembilannya, pengetahuan yang luas. Teknologi ya sekarang kan gitu ya. Atau sekarang media sosial sudah menguasai, bikin website dan lain sebagainya, komunikasi dengan masyarakat dengan cara modern sekarang bisa dilakukan. Nah, yang ke-10 itu waro, kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela. Wah, godaan pemimpin ini bicaranya. Godaan pemimpin, bagaimana seorang pemimpin akan tergoda dengan sesuatu hal yang menggiurkan, waro, sesuatu hal yang terlarang, tercela. Bisa pun